Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Ini seperti kayak summary ya, saya di-crystallize lagi, ini pembicaraan terakhir gitu. Yesus tidak berhenti memanggil orang datang kepadanya ya. Yesus nggak discourage di dalam bagian ini bagian terakhir gitu. Yesus bukan terus kemudian di sini seperti dipenuhi dengan sakit hati ya, karena dia ditolak dan dia nggak dipercaya. Terus kemudian dia misalnya seperti versinya Yohanes menurunkan api dari langit dan sebagainya ya. Bukan saya, itu bukan Yesus yang kita baca di sini, bukan gitu. Tapi di dalam keadaan yang sudah ditolak ya, dan sudah dinubuatkan dan bahwa itu pasti terjadi juga dan sudah terjadi ya, apa yang dilakukan oleh Yesus di sini? Dia tetap memberitakan Injil. Tapi saudara dan saya yang kita gampang meledak dan sebagainya, kita gampang sekali menutup dengan God's decree. Kita gampang sekali menutup dengan kedaulatan Allah. Gampang sekali saya pakai doktrin itu. Ini loh saudara. Saudara kok nggak ngerti poin ini ya? Ini pembicaraan kedaulatan Allah. Jadi luar biasa ngawur saya. Luar biasa ngawur itu pembicaraan tentang kedaulatan Allah. Ada orang yang terus bicara kedaulatan Allah, hatinya makin lama makin dingin. Gak ada belas kasihan, gak ada compassion. Itu kedaulatan Allah yang mana yang dia pelajari, saya. Makin gak cocok sama Alkitab dan gak cocok dengan tradisi teologi reform. Karena mereka gak belajar daripada Alkitab, mereka gak belajar sebetulnya daripada tulisan-tulisan orang-orang yang sudah mendahului. Pokoknya satu doktrin disum, ditaruh di dalam paling atas. Ya. Kita kutip Gerhard von Rad, despite di sini bicara reprobasi. Kalaupun ini bicara reprobasi, boleh juga bicara reprobasi, tapi jangan lupa ya, setiap kali bicara hardening motif pengerasan itu ya, itu konteksnya adalah salvation history. Konteksnya itu sejarah keselamatan. Bukan pengerasan demi pengerasan itu sendiri, begitu ya. Tuhan itu nggak berbahagia atas kematian orang fasik. Tuhan itu nggak tertawa-tertawa. Tuhan itu bukan seneng dengan kematian orang fasik. Termasuk bahwa dia pun berdaulat, tetap dia bukan senang waktu orang fasik itu mati. Jadi bagaimana saya? Ya ini ya, waktu kita bicara tentang election, reprobation, bicara tentang kedaulatan Allah, jangan lupa membicarakan providensia, jangan lupa bicara tentang salvation history, sejarah keselamatan, jangan lupa bicara tentang Injil. Saya tertarik sudah dengan bahasa Indonesia ini memberikan judul, Firman Yesus yang menghakimi. Betul juga kan? Karena memang dicatat juga kan, tadi kita sudah baca kan ya. Firman itu akan menghakimi. Saya baca ini bukan ini ya, saya bukan sedang membanding-bandingkan Inggris versus Indonesia dan bukan masalah ini, saya. Tapi bagaimana orang menafsir perikop. Kalau saya baca di dalam salah satu terjemahan Inggris yaitu ESV, judulnya itu Jesus Came to Save the World. Sudah nangkep nggak bedanya? Dua-dua betul saya gitu. Jesus came to save the world. Ini firman Yesus yang menghakimi. Tadi kita bacakan ada ayat seperti itu kan ya. Tapi saudara melihat yang mana ini yang ditekankan gitu. Ini loh saudara, kalau kita nggak hati-hati ya, saudara lebih tertarik berita yang mana gitu. Waktu saudara penginjilan, saudara memberitakan firman dan ternyata saudara ditolak dan sebagainya, nggak dipercaya dan sebagainya. Mau menjelaskan bagaimanapun juga tetap nggak dipercaya, begitu misalnya ya. Lalu terus saudara bagaimana? Seperti Yohanes gitu ya, eschatologically speaking gitu, memang eskatologis ya, itu kamu akan dihajar nanti gitu ya. Di barbecue, ditelan oleh serigala, kamu sendiri juga serigala seperti ini dan seterusnya itu. Kalimat-kalimat kayak gini gitu ya. Firman yang menghakimi gitu ya, keluar dari mulut Yesus juga kan ya. Atau saudara berfokus kepada Injil gitu. Injil. Sekali lagi saya, Injil.